Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi ketemu di channel Pak Aziz. Ya, hari ini ada murid kakak termasuk di majelis ya, luar biasa. Sekarang udah kuliah satu jurusan nanti. Oh, iya. Lulus nanti jadi guru sama kayak kakak. Amin. Nah, kita doain biar lulus jadi guru yang baik dan bisa jadi panutan. Nah, kesempatan ini malam nih ya? Apa siang? Nggak tahu. Pokoknya malam. Malam. Nah, hari ini Bapak kedatangan Karehan di sini, dan Karehan taunya ada motif, ada tujuan yang mana ada apa namanya dia? Oh, Studi kasus kali ya? ya, saya Studi kasus juga buat mungkin ingin tahu bagaimana selama ini kan Bapak ngajar nih ya kan, ngajar guru di SD kan ya. Di SD, salah satu SD di Kemayoran, Sumur Batu 08. Nah, Karehan ingin tahu nih sebenarnya yang jadi yang kita enak banget sih apa lah. Jadi kita sharing-sharing biasa ya kan, kampus sama yang alhamdulillah Bapak udah ngajar di Sumur Batu hampir 5 tahun, formalnya 9 tahunan, formalnya kan tambah HTP dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sharing ya, bisa bagi cerita, bisa bagi pengalaman yang mungkin pertanyaan dari Rehan ini bisa mau menambah wawasan Bapak juga mau menambah wawasan Bapak juga untuk ya jadi terpancing gitu loh. Namanya anak kampus, anak muda itu komunikasinya tuh apik jadinya ya, pertanyaannya canggih yang belum saya bisa jawab. Oke, ya lanjut aja. Hari ini kita dengan Karehan. Karehan ini kampus di mana kamu? Musika. Oh iya. Unsika, Universitas Singaperbangsa itu Karawang. Bagus itu kampusnya. Dia tadi PGRI ya? Apa keguruan ya? Maksudnya Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Guru agama. Tarbiyah kalau dulu ya. Bapak tarbiyah. Nanti lu saya SPDI. Kalau dulu SAG, Sarjana Alam Gaib. Tapi enggak SAG, Sarjana Agama. Sekarang SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Itu ya, S1. Nah, oke. Kembali sekarang kasih ke Karehan nih sebenarnya. Yang ditanya bukan Bapak, tapi yang nanya bukan Bapak, tapi Karehan nanya ke Bapak gitu. Tapi mudah-mudahan ya. Oke, Karehan, silakan Karehan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Aziz sudah menyempatkan waktu untuk dipanggil kakak. Pak Aziz. Emang ini anak-anak TPA Bapak itu kalau di pengajian manggilnya kakak gitu. Bima juga kakak. Emang anak saya alhamdulillah bisa masuk kuliah dan satu jurusan, mudah-mudahan jadi yang terbaik lulusan TPA terbaik jadi guru agama. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan mengenai studi kasus yang bakal saya akan saya tanyakan ke Pak Aziz. Ada 3 pertanyaan. 3 dan sih bisa jawab ya. Amin. Gitu, pertanyaan yang pertama, metode pengajaran apa yang digunakan Pak Aziz ketika mengajar di SDN 08 Pagi Sumur Batu, yang metode pengajarannya itu dilakukan sebelum pandemi? Kira sebelum pandemi apa setelah pandemi? Sebelum. Oh. Jadi sebelum kena pandemi itu metode yang digunakan Pak Aziz buat anak-anak ya? Iya, buat anak-anak tuh metode ini panjang nih berarti jawabannya nih. Iya. Tapi ya insya Allah metode sebelum pandemi. Kalau namanya metode ngajar, kalau kita belajar di kampus tuh udah ada metode-metode tertentu yang mungkin itu dapat diaplikasikan di sekolah, di tempat kita ngajar. Tapi ala kulli hal metode itu akan dapat bisa dipakai melihat daripada murid kita, apa yang cocok untuk murid kita. Ya alhamdulillah kalau Bapak sendiri
yang saya ajarkan kepada anak-anak itu, metode itu akan muncul menyesuaikan dengan KD-nya atau materinya, subtemanya. Yang subtema dan materi atau kompetisi dasar yang saya akan tuju, metodenya itu muncul dari situ. Contoh, ya kan, kalau kan saya kan ngajar kelas 4 ya, sampai hafal tuh, alhamdulillah hampir 3 tahun kelas 4, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Tapi yang paling hafal kelas 4 ya kan. Di antara yang paling umum sih ya pasti awalan ada metode kita berceramah di depan. Berceramah, jadi ada sikon. Iya, Sikon. Anak ini pas nggak buat diceramahin dengan materi ini, gitu. Bisa lagi dengan metode map mapping yang sering. Mapping sih. Oh, Kalau ya. map mapping membuat apa namanya, membuat kayak karton subtema, sub pokok materi bercabang. Contoh kayak kita sholat, ya kan, sholat itu bawahnya apa, ada rukun. Rukunnya itu apa aja. Iya. Lalu ada sunahnya apa aja. Iya. Ada apa namanya, ada yang lainnya tuh apa aja kan, bercabang tuh, ya bercabang. Dan jadi sebuah karton, dan itu anak itu dengan membuat satu mapping itu dia ada apa namanya, kalau bahasa kampus apa ya, lupa saya sih dalam tanda kuliah, ada meningkatkan intelijen, ya kan, meningkatkan kemampuan untuk berkreasi. Pertama, mengingat materi, ya kan, dari materi buku disimpelkan, dibikin simple, dibuat mapping, dituangin di mapping, dibikin simple dengan inti-inti materinya aja. Lalu dia nulis, dengan dia nulis di mapping, dia mengingat kembali materi yang udah dibaca. Ya, dengan satu tema itu bisa menghabiskan 2 minggu, dibebaskan untuk membuat mapping, lalu dia presentasi, dan itu alhamdulillahnya memudahkan anak untuk mengingat materi. Tuh yang paling sering sih itu mapping, lalu ceramah, lalu praktek. Lalu ada metode lagi di lapangan, ya rame sih metode saya, tentang kerjasama, main bola. Bola diangkat oleh beberapa anak dengan sebuah tali, itu temanya, KD-nya itu tentang pantang menyerah. Ada tuh materi tema itu, pantang menyerah, bagaimana untuk anak itu tidak menyerah dengan sesuatu ujian, dan dia bekerja sama juga. Berarti work team ya? Work team. Jadi metode itu kita pakai ini dengan melihat materi yang kita akan ajarkan, lalu lihat audiens itu, anak kita itu enaknya dikasih apa. Makanya dari sekarang kalau kita punya apa yang makanya RPP ataupun skenario lah kalau bahasa kita untuk mengajar itu harus siapkan, supaya ketika kita ngajar nggak kaku dan nggak mentok dengan metode itu aja. Bosan juga ya? Nggak bosan. Banyak sih metodenya yang mungkin pernah saya sampaikan ke YouTube dan channel sebelumnya tentang metode itu. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua. Tadi kan Pak Aziz, maaf soalnya. Ada kelihatan. Kakak nggak apa-apa. Biasa. Kan tadi kan Pak Aziz udah ngasih tahu tuh, jadi metode yang diterapin ketika pembelajaran sebelum adanya pandemi ini kan, yang diterapin itu kan ada ceramah, itu ada mapping, yang ketiga baru praktek. Nah, jadi tuh di antara ketiga metode itu, kira-kira 3 metode itu bisa gak Pak Aziz itu menerapkannya di masa pandemi sekarang? Apakah 3-tiganya bisa, atau cuma ada salah satu, atau memang dari 3 itu nggak ada yang bisa? Ceramah itu pertama dicoba bisa, tapi karena saya berpikirnya anak itu masih banyak